Di tengah panjangnya proses Martin Paes di pengadilan arbitrase olahraga, CAS, sang pemain diminati klub Serie A hingga Bundesliga. Martin Paes menjadi salah satu nama yang menjadi perhatian klub-klub Eropa dalam bursa transfer musim panas kali ini. Pada pertengahan Juni lalu, Paes dikabarkan Transfermarkt masuk dalam radar klub Jerman. Namun sayang situs tersebut tidak mempublikasi klub mana yang dimaksud. Kini, laporan dari Italia menyebutkan bila Martin Paes masuk dalam radar salah satu klub Serie A, Empoli. Kabar ini ditulis Gianluca Di Marzio yang menyebutkan Empoli sedang mencari kiper utama untuk musim 2024 hingga 2025. Dua nama yang jadi prioritas mereka adalah Martin Paes dan Anthony Racioppi, Young Boys. Sumber yang sama menyebutkan kedua kandidat tersebut bakal diputuskan dalam rapat pada Rabu, 10 Juli 2024, ini. Bukan operasi yang mudah, namun pada 10 Juli akan dilakukan rapat, tulis Gianluca Di Marzio. Untuk memahami kondisi kemungkinan transfer, Paes atau Racioppi, tambahnya. Martin Paes sendiri masih terkendala untuk bisa membela timnas Indonesia, walau sudah dinaturalisasi. Kasus pemain 26 tahun itu masih berada di pengadilan arbitrase olahraga, CAS, dan belum ada keputusan. Martin Paes diketahui sempat membela timnas Belanda saat berusia 22 tahun. Sementara dalam statuta FIFA, apabila pemain sudah tampil di tim nasional sebuah negara dalam usia lebih dari 21 tahun di laga resmi, dia tidak diperbolehkan berpindah federasi. Untuk itu, PSSI memperjuangkan perpindahan federasi Paes karena dia diketahui membela timnas U21 Belanda pada 15 November 2020. Proses administrasi di FIFA masih berjalan panjang, ujar Ketum PSSI Erick Thohir. Tentu ada tantangan, saya rasa tidak semua negara ingin Indonesia maju, kan? Jadi itu kami dorong, tambahnya. Sementara Sekjen PSSI, Yunus Nusi juga tidak berani menjanjikan Martin Paes bisa bermain untuk timnas Indonesia pada September nanti. Masih proses. Kita tunggu saja soal Martin Paes, ujar Yunus Nusi. Kami belum tahu tetapi sudah berupaya maksimal mengurus Martin Paes. Kami maksimal. Tim kami tetap bekerja, tambahnya. FIFA tiba-tiba menyoroti timnas Indonesia yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai runner-up grup F di bawah Irak. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti, Timnas Indonesia bergabung di grup C. Skuad Garuda akan menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh dari babak sebelumnya, seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Banyak pengamat hingga media luar negeri yang meragukan pasukan Shin Taeyong bisa berbicara banyak di putaran ketiga nanti. Apalagi, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan menghadapi tim yang menjadi langganan Piala Dunia seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Meski demikian, FIFA tetap memandang bahwa timnas Indonesia bisa memberikan kejutan di putaran ketiga nanti. Terlebih lagi, beberapa pemain keturunan berpengalaman sudah bergabung dengan timnas Indonesia. Perpaduan antara talenta-talenta menarik dan pemain-pemain berpengalaman membuat Indonesia penuh harapan menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia di Asia, bunyi artikel FIFA dikutip dalam resminya. Selain itu, FIFA menilai timnas Indonesia diisi dengan kombinasi pemain muda dan senior yang sudah memiliki pengalaman. Mereka diantaranya Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, dan Witan Sulaiman yang sudah cukup lama bermain untuk skuad Garuda. Namun, pihak Indonesia telah membuktikan bahwa mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang ditulis di atas kertas, ujar laman resmi FIFA. Skuad Garuda memiliki perpaduan unik antara pemain muda dan berpengalaman, dengan masuknya pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman memberikan dorongan besar, tambahnya. Ketiganya berperan penting dalam membawa Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia AFC 2023 dan babak semifinal Piala Asia AFC U23 2024, tulisnya.
Bukan hanya itu, kehadiran pemain-pemain dengan segudang pengalaman di Eropa membuat timnas Indonesia semakin menjanjikan. Telah menambah tenaga tim yang diisi pemain berpengalaman seperti Jordi Amat, Tom Haye, dan Sandy Walsh, katanya. Selain itu, FIFA juga menyoroti soal Shin Tae-yong yang mampu mengubah wajah sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Berkembangnya tim juga tak lepas dari peran penting Shin Tae-yong sebagai pelatih. Tangan dingin dan kedisiplinan tinggi juru taktik papan atas Asia asal Korea Selatan tersebut membentuk karakter dan gaya permainan Indonesia menjadi lebih modern. Kinerjanya bahkan terbukti jelas secara paparan statistik. Sejak mengasuh tim pada 2020 lalu, ia berhasil mengatrol posisi Indonesia dari peringkat dunia ke-173 menuju ke-134. FIFA mengapresiasi pencapaian timnas Indonesia usai lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penambahan peserta Piala Dunia jadi 48 tim membuka kesempatan baru bagi banyak negara. Salah satu negara yang berhasil memanfaatkan peluang tersebut adalah Indonesia. Timnas Indonesia sukses ke ronde ketiga usai lolos sebagai peringkat kedua grup F ronde kedua. Timnas Indonesia lolos dengan catatan 10 poin. Timnas Indonesia bakal satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Hanya 2 tim teratas yang bakal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat bakal lanjut ke ronde keempat. Pertama karena perpaduan darah muda dengan pemain-pemain berpengalaman di skuad timnas Indonesia saat ini. Para pemain muda yang jadi simbol perubahan timnas Indonesia saat ini adalah Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, dan Witan Sulaiman. Sementara 3 pemain berpengalaman yang jadi simbol timnas Indonesia saat ini adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Tom Haye. Namun, pihak Indonesia telah membuktikan bahwa mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang ditulis di atas kertas, tulis laman resmi FIFA. Skuad Garuda memiliki perpaduan unik antara pemain muda dan berpengalaman, dengan masuknya pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman memberikan dorongan besar. Ketiganya berperan penting dalam membawa Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia AFC 2023 dan babak semifinal Piala Asia AFC U23 2023. Menambah tenaga tim yang diisi pemain berpengalaman seperti Jordi Amat, Tom Haye, dan Sandy Walsh, lanjutnya. Faktor kedua adalah sosok Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia saat ini. Sosok berusia 53 tahun tersebut sukses mendongkrak performa timnas Indonesia. Pencapaiannya sukses membawa timnas Indonesia naik 40 strip di ranking FIFA. FIFA optimistis momentum positif kepada timnas Indonesia bakal meloloskan ke putaran final Piala Dunia. Di luar lapangan, pelatih Shin Tae-yong juga memberikan dampak yang tak terhapuskan bagi bangsa sejak pengangkatannya pada tahun 2020, tulis laman resmi FIFA. Penerapan taktis dan pendekatan berkepala dinginnya telah membuat timnya naik hampir 40 peringkat di peringkat dunia. Sementara penampilan Piala Asia tahun ini sangat mengesankan yang jadi pencapaian terbaik bangsa hingga saat ini. Jika Merah Putih bisa melanjutkan momentum positif yang telah dibangun selama ini, kita bisa menyambut Indonesia kembali ke panggung terbesar untuk pertama kalinya di era pasca Perang Dunia Kedua, lanjutnya.